Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu jalanan di sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur tampak lengang. Lampu jalan redup, sebagian bahkan mati, membuat suasana semakin sepi. Seorang ustadzah muda bernama Bu Salma baru saja selesai mengisi kajian di musola kampung sebelah. Ia mengendarai motor metik sederhana, masih mengenakan gamis panjang berwarna biru tua dan jilbab lebar. Tas kecil berisi kitab dan beberapa amplop donasi jamaah tersampir di pundaknya. Awalnya perjalanan pulang terasa biasa saja. Namun, sekitar 500 meter sebelum memasuki jalan raya utama, ia melihat ada 3 orang pria berbaju polisi berdiri di pinggir jalan dengan sebuah mobil patroli parkir miring. Di tangan mereka tampak senter, sementara wajahnya terlihat tegang dan dingin. Anehnya, tak ada pos polisi resmi di sana, juga tak ada tanda razia terpampang. Hanya sebuah meja lipat kecil dan kerucut oranye seadanya. Saat mendekat, salah satu dari mereka langsung mengarahkan senter ke wajah Bu Salma. "Berhenti, berhenti," bentaknya. Bu Salma menepikan motor dengan hati-hati. "Ada apa ya, Pak?" "Saya pulang dari pengajian," ucapnya sopan, sedikit bingung. Salah satu polisi berbadan besar mendekat dan langsung memeriksa motor tanpa basa-basi. "STNK sama SIM keluarin," katanya dengan nada tinggi. Bu Salma buru-buru merogoh tasnya, lalu menyerahkan dokumen yang lengkap. Namun alih-alih memeriksa dengan wajar, polisi itu malah menatap curiga. "Motor kamu pajaknya mati nih. Bisa gawat kalau sampai ketilang. Mau saya bawa ke kantor?" ucapnya sambil menghela napas panjang. Bu Salma kaget. "Pajaknya masih berlaku, Pak. Baru bulan lalu saya perpanjang di Samsat," jawabnya tenang. Polisi itu mendengus, lalu menyelipkan kalimat samar, "Kalau mau aman, biasanya ada uang damai. Biar nggak ribet. Kamu ngerti maksud saya kan?" Hati Bu Salma langsung bergetar. Ia sadar inilah yang sering diceritakan orang-orang, razia abal-abal yang ujung-ujungnya memeras. Dengan suara tegas tapi tetap sopan, ia berkata, "Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Saya sudah memenuhi kewajiban, surat saya lengkap. Kalau memang ada kesalahan, silakan tilang resmi saja." Perkataan itu membuat suasana jadi kaku. 2 polisi lain mendekat, ikut mengepung Bu Salma. Salah satunya berbisik kasar, "Jangan bikin ribet, Bu. Cukup kasih 200.000, kita selesai. Kalau enggak, siap-siap motor ini kita tahan. Mau jalan kaki pulang?" Bu Salma menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap menolak. "Saya lebih baik ikut prosedur resmi daripada harus bayar yang tidak jelas." Wajah ketiga polisi itu berubah. Nada suara mulai meninggi, dan salah satu dari mereka bahkan menggebrak setang motor Bu Salma. "Keras kepala kamu ya? Jangan sok suci di jalan, Bu. Banyak orang lebih pinter dari kamu, nurut aja kok." Situasi semakin mencekam. Beberapa pengendara lain yang melintas hanya melambat, lalu buru-buru tancap gas, mungkin takut ikut terlibat. Bu Salma berusaha tetap tenang, meski tangannya mulai gemetar. Dalam hatinya ia berdoa, berharap ada pertolongan. Ia tak pernah menyangka, malam itu perjalanan pulangnya akan berubah jadi awal dari kejadian besar yang bakal membuat heboh satu kampung. Ketegangan di jalan kecil itu semakin menjadi. 3 orang oknum polisi tadi kini benar-benar mengepung motor Bu Salma. Cahaya senter yang diarahkan ke wajahnya membuat matanya silau.
Nafasnya mulai tak beraturan, tapi ia mencoba menguatkan hati. Pak, saya mohon. Jangan seperti ini. Saya bukan orang jahat. Saya baru saja mengisi pengajian di musola. Kalau memang ada kesalahan, silakan ditilang resmi, ucap Bu Salma dengan nada lirih namun tegas. Sayangnya, kata-kata itu hanya membuat mereka semakin emosi. Salah satu oknum polisi berbadan besar, yang tadi menggebrak motor, langsung menunjuk-nunjuk wajah Bu Salma. Kamu pikir kita main-main? Jangan sok ngajarin hukum sama kita. Kalau kami bilang salah, ya salah. Kalau nggak mau ribet, keluarin duit damai itu sekarang juga. Bu Salma menelan ludah. Ia sadar dirinya seorang diri di jalan sepi itu. Tak ada yang bisa dimintai tolong. Sementara ketiga pria itu semakin dekat dan kasar. Tiba-tiba, salah satu dari mereka meraih tas kecil yang tersampir di bahunya. Hei, jangan dipegang. Itu tas saya, isinya kitab dan uang donasi jamaah, teriak Bu Salma sambil mencoba menarik kembali. Namun oknum polisi itu malah menertawakan. Donasi jamaah? Wah, cocok banget tuh buat bayar damai. Katanya dengan tawa mengejek, air mata mulai menetes di sudut mata Bu Salma. Bukan karena takut semata, melainkan karena merasa sangat terhina. Bagaimana mungkin seorang perempuan, seorang ustadzah yang seharusnya dihormati, diperlakukan kasar hanya karena menolak memberi uang damai? Suasana semakin panas ketika polisi berbadan besar itu mendorong motor Bu Salma ke pinggir jalan hingga hampir jatuh. Kamu keras kepala ya? Kalau nggak nurut juga, motor ini kita bawa. Kamu pulang jalan kaki aja sana. Bentaknya, Bu Salma berusaha menahan tangis. Dalam hatinya ia berdoa terus-menerus, meminta pertolongan Allah. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, gumamnya lirih. Tanpa disadari oleh para oknum polisi itu, dari kejauhan ada seorang pemuda pengendara motor bebek yang kebetulan berhenti karena bannya kempis. Ia menyaksikan semua kejadian itu dengan tatapan terkejut. Pemuda itu bernama Rizal, mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di kampung sebelah. Melihat ustadzah yang sering mengajar anak-anak di kampungnya diperlakukan kasar, darah Rizal mendidih. Namun ia sadar, kalau langsung maju sendirian bisa berbahaya. Maka ia merogoh ponselnya, diam-diam menyalakan kamera, dan mulai merekam semua kejadian dari kejauhan dengan posisi tersembunyi. Detik demi detik, perilaku arogan para oknum polisi itu terekam jelas. Mulai dari cara mereka membentak, merampas tas, hingga mengancam akan menahan motor Bu Salma, yang hampir putus asa. Tiba-tiba mendengar suara lirih dari arah gelap. Ustadzah, sabar ya, saya rekam semuanya. Nanti kita viralkan, bisik Rizal pelan sambil tetap bersembunyi. Mendengar itu, semangat Bu Salma sedikit pulih. Ia tahu dirinya tidak sendirian lagi. Ada saksi, ada bukti, namun para oknum polisi itu belum berhenti. Mereka kini makin kasar, bahkan salah satu di antaranya menepuk pundak Bu Salma keras-keras sambil berkata, "Kalau kamu nggak nurut juga, kami bisa bikin urusanmu panjang. Kamu nggak tahu siapa kami." Bu Salma mendongak, matanya kini berkaca-kaca tapi penuh keberanian. "Pak, apapun yang kalian lakukan, saya tidak akan menyerahkan uang jamaah. Kalau kalian mau tahan, silakan. Saya tidak takut, karena saya tidak salah." Ucapan itu membuat ketiga oknum polisi itu semakin marah. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka mulai meraih kunci motor Bu Salma, dan pada detik itulah, Rizal yang bersembunyi mulai menyiapkan langkah selanjutnya. Ia tahu, kalau hanya merekam saja tidak cukup. Sesuatu harus segera dilakukan agar ustadzah itu tidak semakin dirugikan. Malam yang awalnya sunyi kini berubah menjadi panggung ketidakadilan. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih perlawanan sudah mulai tumbuh dari balik gelap jalanan itu. Angin malam semakin menusuk, sementara suasana di pinggir jalan itu kian panas.
Bu Salma kini berdiri dengan wajah tegang, tangannya erat memegang tas kecil yang berisi kitab dan donasi jamaah. Ketiga oknum polisi itu makin beringas. Salah satunya sudah berhasil mencabut kunci motor, membuat Bu Salma tidak bisa lagi melarikan diri. Sekarang begini aja, ucap polisi berbadan besar dengan nada licik. Kamu kasih kami 200.000. Itu kecil, gak ada apa-apanya dibanding kalau motor kamu ditahan berbulan-bulan. Atau kamu maunya saya angkut sekalian ke kantor? Silakan, Pak. Kalau memang harus ditilang resmi, saya terima. Tapi saya tidak akan kasih uang damai, jawab Bu Salma berani, meski jantungnya berdetak cepat. Polisi itu semakin murka. Keras kepala, bentaknya sambil menendang ban motor dari balik semak. Rizal yang masih merekam hampir tak bisa menahan emosinya. Namun ia tahu, melawan 3 orang sekaligus bukan pilihan bijak. Ia berpikir cepat. Sambil terus merekam, ia membuka aplikasi pesan dan mengirimkan lokasi serta video pendek ke grup WhatsApp Karang Taruna kampungnya. Cepat ke sini. Ada ustadzah kita diperas oknum polisi. Aku udah rekam buktinya. Jangan biarkan beliau sendirian. Pesan itu terkirim. Rizal kembali fokus ke arah Bu Salma, memastikan setiap detik terekam. Beberapa menit kemudian, salah satu polisi tiba-tiba merampas tas kecil dari pundak Bu Salma. Daripada ribet, mending saya cek langsung isinya. Siapa tahu ada duit lebih buat damai, katanya sambil membuka paksa resleting tas. Jangan, Pak. Itu uang donasi jamaah, bukan milik saya pribadi, teriak Bu Salma sambil mencoba merebut kembali. Adegan itu jelas terekam kamera Rizal. Tangan kasar seorang oknum polisi merogoh tas seorang ustadzah. Rizal tahu, ini sudah keterlaluan. Ia menegakkan badan, melangkah keluar dari tempat sembunyinya, lalu bersuara lantang, Pak, apa yang kalian lakukan sudah saya rekam semuanya. Ketiga polisi itu langsung menoleh. Wajah mereka berubah kaget bercampur panik. Siapa kamu? Bentak salah satunya. Rizal menahan gemetar, tapi ia berusaha berani. Saya warga sini. Saya kenal beliau ustadzah kami. Semua tindakan kalian sudah saya rekam, termasuk saat kalian minta uang damai. Jangan pikir bisa sembunyi dari hukum. Video ini sudah saya kirim ke banyak orang. Mendengar itu, wajah para oknum polisi makin tegang. Salah satu dari mereka mendekat dengan wajah merah padam. Berani kamu ya? Awas kalau main-main sama kami. Hapus sekarang juga. Namun sebelum Rizal bisa menjawab, suara deru motor terdengar mendekat. Dalam hitungan menit, lebih dari 10 pemuda kampung datang berboncengan. Mereka mengenakan jaket sederhana, beberapa membawa senter, sebagian lagi merekam dengan ponsel. Rupanya pesan Rizal langsung ditindaklanjuti. Ustadzah, teriak salah satu dari mereka sambil menghampiri Bu Salma. Kami datang, jangan takut. Ketiga oknum polisi itu tampak goyah. Mereka jelas tidak menyangka bahwa aksinya malam itu akan disaksikan banyak orang. Salah satu pemuda berkata lantang, kami semua sudah lihat, Pak. Semua direkam. Kalau kalian masih berani kasar, malam ini juga video ini naik ke media sosial. Jangan kira masyarakat selalu diam. Polisi berbadan besar itu mencoba bertahan. Hei, jangan asal nuduh. Kami ini polisi resmi. Kami cuma menegakkan aturan. Rizal langsung menyambar. Menegakkan aturan? Atau menegakkan pemalakan? Semua orang sudah dengar kalian minta uang damai, bahkan merampas tas ustadzah. Itu bukan penegakan hukum, itu pemerasan. Suasana semakin panas. Para pemuda semakin maju, membentuk barikade di sekitar Bu Salma.
Oknum polisi itu mulai berkeringat, menyadari situasi berbalik. Bu Salma, meski masih gemetar, kini berani angkat suara. Dengan suara lantang ia berkata, "Pak, saya tidak dendam. Saya hanya ingin keadilan. Jangan lagi rakyat kecil ditindas seperti ini. Kalau saya saja, seorang ustadzah, diperlakukan begini, bagaimana dengan orang lain yang tidak tahu hukum?" Kalimat itu membuat para pemuda semakin bersemangat. Beberapa langsung menelpon nomor darurat Propam Polri, melaporkan kejadian secara langsung sambil menyebut lokasi. Ketiga oknum polisi kini tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya berdiri dengan wajah pucat, mencoba menutup-nutupi kesalahan. Namun kamera-kamera ponsel pemuda kampung sudah mengabadikan semuanya dari berbagai sudut. Malam itu, jalan sepi yang awalnya jadi tempat pemalakan, berubah jadi saksi lahirnya keberanian masyarakat melawan ketidakadilan. Dan sejak detik itu, nasib ketiga oknum polisi itu sudah bisa ditebak. Mereka tidak akan bisa lari dari konsekuensi. Malam itu benar-benar menjadi titik balik. Jalanan sepi yang tadinya hanya diterangi lampu jalan redup, kini mendadak ramai oleh suara motor warga kampung yang berdatangan. Semakin banyak pemuda dan bapak-bapak yang datang setelah mendapat pesan singkat di grup WhatsApp. Mereka mendekat dengan wajah murka sekaligus penasaran. Ketiga oknum polisi yang semula begitu arogan, kini berdiri kaku. Sorot mata warga menusuk, kamera ponsel mengarah ke mereka dari berbagai sisi. Mereka mencoba menjaga wibawa, tapi keringat dingin mulai bercucuran. "Pak, jangan ngelak lagi. Semua sudah jelas," teriak salah satu bapak kampung. "Kami lihat sendiri kalian bentak-bentak ustadzah, bahkan rampas tasnya. Itu bukan polisi, itu pemalak." Oknum polisi berbadan besar mencoba membela diri. "Hei, kalian jangan main hakim sendiri. Kami ini aparat. Ada aturan." Namun warga semakin berani. Rizal maju selangkah, menunjukkan ponselnya yang masih merekam. "Aturan? Aturan mana yang mengajarkan polisi minta uang damai? Aturan mana yang membolehkan merampas tas seorang ustadzah?" Video ini sudah terkirim ke banyak orang, Pak. Bahkan ke grup Karang Taruna Kota dan ke Propam. Jangan pikir bisa hapus jejak. Ketiga oknum polisi saling pandang. Raut wajah mereka jelas panik. Salah satunya sempat mencoba kabur ke arah mobil patroli, tapi para pemuda cepat menghadang. "Hei, jangan coba-coba lari. Kalau lari makin jelas kalian salah," bentak seorang pemuda. Bu Salma berdiri di tengah kerumunan, wajahnya masih pucat namun matanya kini teguh. Ia melangkah maju, meski beberapa santri remaja yang ikut datang berusaha menahannya. Dengan suara bergetar tapi lantang, ia berkata, "Pak, saya seorang ustadzah, bukan penjahat. Saya hanya ingin pulang setelah mengajar ngaji. Kalau saya saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang kecil lain yang tidak bisa melawan? Cukuplah malam ini jadi pelajaran. Jangan lagi rakyat ditindas. Saya tidak minta balas dendam, saya hanya minta keadilan." Kata-kata itu menggema, membuat suasana hening sejenak. Bahkan beberapa warga yang merekam ikut mengangguk, merasakan ketulusan dari hati Bu Salma. Tiba-tiba, suara sirene meraung dari kejauhan. Sebuah mobil polisi lain meluncur mendekat, diikuti dua motor patroli. Rupanya laporan yang dikirim warga ke Propam langsung direspons. Dari mobil itu turun beberapa anggota polisi berseragam resmi dengan sikap tegas. "Mana laporan yang katanya ada oknum polisi melakukan pemerasan?" tanya salah satu perwira Propam dengan wajah serius. Rizal maju dan mengangkat ponselnya. "Ini, Pak. Semuanya terekam jelas. Kami juga banyak saksi.
Perwira itu mengambil ponsel Rizal, menonton sekilas rekaman, adegan bentakan, pemalakan, bahkan saat tas Bu Salma coba dirampas. Wajahnya langsung mengeras. Tanpa banyak bicara, ia menoleh pada ketiga polisi arogan itu. "Kalian bertiga ikut kami sekarang," bentaknya keras. Seketika wajah para oknum itu pucat pasi. Mereka mencoba membela diri. "Komandan, ini ada salah paham, kami hanya..." "Diam. Jangan banyak alasan. Semua bukti sudah ada. Kalian sudah mempermalukan institusi." Borgol mereka. Dua anggota Propam langsung memborgol tangan ketiga polisi itu di depan warga. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Beberapa warga bahkan bertepuk tangan, ada pula yang berseru, "Hidup keadilan! Jangan lagi ada pemerasan." Bu Salma menunduk, meneteskan air mata. Tapi kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan rasa lega bercampur syukur. Ia tidak menyangka Allah menjawab doanya secepat itu. Dari rasa takut seorang diri, menjadi kemenangan berkat kebersamaan warga. Sebelum dibawa masuk ke mobil, salah satu polisi sempat menatap Bu Salma dengan wajah penuh penyesalan. Namun Bu Salma hanya berkata lirih, "Semoga Allah beri kalian hidayah." Malam itu, video rekaman Rizal mulai menyebar cepat ke media sosial. Dalam hitungan jam, potongan video yang menunjukkan polisi memalak Ustadzah itu sudah viral, dibagikan ribuan kali. Tagar Ustadzah lawani pemerasan dan polisi NAK 4L trending di berbagai platform. Keesokan harinya, berita itu sudah masuk ke media nasional. Judul-judul seperti, "Oknum polisi peras Ustadzah", "Ditangkap Propam di tempat", menghiasi layar televisi dan portal berita online di kampung. Bu Salma menjadi buah bibir. Banyak warga datang menyalaminya, mengucapkan terima kasih karena berani menolak dan tidak menyerah pada pemerasan. Rizal pun mendapat pujian luar biasa karena kepiawaiannya merekam dan menyebarkan bukti. Kapolres setempat bahkan turun langsung meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan menindak tegas setiap oknum yang mencoreng nama kepolisian. Ketiga oknum itu langsung diproses hukum, dicopot dari jabatan, dan menghadapi sidang etik. Bagi Bu Salma, kejadian itu menjadi pengalaman pahit sekaligus berharga. Ia berkata pada jamaahnya saat pengajian berikutnya, "Jangan pernah takut melawan ketidakadilan, selama kita di jalan yang benar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan berani." Malam gelap yang penuh ancaman itu akhirnya berubah menjadi cahaya. Cahaya keberanian, kejujuran, dan solidaritas. Dan nama Bu Salma pun diingat banyak orang, bukan hanya sebagai ustadzah, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi dan penindasan.